Halo, selamat datang di RHLG Channel. Kali ini kami akan membahas PGI kembali menyerukan perhatian Presiden Jokowi kepada Papua. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe. PGI kembali menyerukan perhatian Presiden Jokowi kepada Papua. Persis 2 minggu lalu, ketika Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menerima 9 orang perwakilan pegawai KPK yang tak lolos TWK. Yang kemudian terposting berita PGI meminta Presiden Jokowi diminta turun tangan soal TWK pegawai KPK. Hasilnya, semua ribut, tanpa hati asal ucap. PGI bubarkan saja. Lupa, PGI harus bersuara. Sebab memang PGI perlu bersuara. Tentu bukan hanya bersuara. Terbukti beberapa waktu lalu Presiden telah mengutus Menteri Sekretaris Negara Prakitno menemui pimpinan PGI. Viralisasi media sosial yang menghujat PGI. Untuk bertemu PGI membicarakan surat PGI kepada Presiden. Nyatanya, Presiden Jokowi menghormati usulan PGI. Itu dikatakan menseknek. Pun ketika Pendeta Yeremia tewas ditembak pada Sabtu, tanggal 19 September tahun 2020 di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Siapa yang bersuara? Pegilah yang berteriak lantam. Atas surat PGI lah yang memastikan pengungkapan kasus terhadap kematian Pendeta Yeremia Zanambani yang tewas ditembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua, September tahun 2020 lalu. Hari ini, Jumat, tanggal 11 Juni tahun 2021, PGI kehadiran rombongan tokoh-tokoh Papua. Jika mengingat dulu, para pendeta-pendeta Papua pernah mengancam-ancam akan keluar dari PGI, hanya karena salah pandang ke PGI. Lalu kemudian PGI sangat dibutuhkan ketika terjadi penembakan pendeta di Papua. Baru setelah PGI menyurati Presiden langsung digelar investigasi independen, mengungkap siapa pelaku dari penembakan itu. Hari ini, Jumat, tanggal 11 Juni tahun 2021. PGI menerima 25 orang rombongan dari Majelis Rakyat Papua (MRP). Diterima Ketum dan Sekum PGI di Geraha Oikumene, Salemba, Jakarta Pusat. Pertemuan 2 jam itu diharapkan berbuah untuk Papua ke depan. Saya hadir dalam pertemuan itu. PGI dengan tegas mendukung keberadaan MRP yang luput dari perhatian publik. Ketua MRP Timotius Murib menyebutkan, mereka menghendaki agar revisi UU Otsus itu dilakukan secara menyeluruh, tidak sepotong-sepotong seperti sekarang ini, yang hanya memperhatikan perubahan pada 2 pasal. Selain dia juga menyesalkan tidak dilibatkannya MRP dalam proses revisi tersebut. Selain rombongan MRP hadir juga Pokja Agama, Pokja Adat, Pokja Perempuan dan staf ahli MRP dan oleh Saor Siagian. Perlu juga diketahui MRP adalah lembaga negara dan lembaga budaya Papua yang mewakili 7 wilayah adat, juga agama dan perempuan, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Mereka berharap kesungguhan Bapak Presiden Jokowi untuk membangun Papua, sebagai bagian dari Forkompinda Papua, dan lahir sebagai amanat undang-undang. Sampai saat ini MRP belum pernah bertemu dengan Presiden. Kami berharap nawacita dan belusukannya Presiden bisa berkolaborasi dengan MRP dalam semangat pendekatan kultural. Lebih lanjut Murib menyebutkan harapannya ke PGI. Kami berharap PGI dapat menjembatani kepada Presiden untuk menyampaikan harapan dan aspirasi kami. Permasalahan Papua hari ini, dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diantaranya. Tahun 2020, pemerintah menyusun rancangan undang-undang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat. Bagi MRP terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan antara undang-undang sektoral yang mengamputasi kewenangan daerah yang tidak efektifnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Hasil penelitian LIPI menegaskan 4 akar masalah yang tak diselesaikan oleh pemerintah sejak tahun 1969 sampai sekarang di Papua. 1. Sejarah dan status politik wilayah Papua. 2. Marginalisasi dan diskriminasi orang asli Papua. 3. Kekerasan bersenjata dan pelanggaran HAM. 4. Kegagalan pembangunan. Di sela-sela pertemuan PGI dengan MPR Ketua Umum PGI
PDT Gomar Gultom, menyatakan bahwa PGI menyampaikan dukungan terhadap MRP. Gomar menyebut, kami senantiasa terbuka untuk mendengar berbagai harapan, keprihatinan dan keluhan masyarakat, khususnya suara-suara dari mereka yang terpinggirkan. Secara khusus dengan persoalan Papua, kami memang memiliki perhatian khusus. Itu sebabnya di PGI ada Biro Papua. Gomar juga menyebut, sependapat dengan MRP, betapa perlunya UU Otsus tersebut dievaluasi secara menyeluruh. Kita tidak bisa hanya bicara tentang anggaran atau dana Otsus yang sudah digelontorkan pemerintah pusat. Hingga kini beberapa amanat UU Otsus tak dihiraukan, seperti menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, pembentukan Komnas HAM Papua, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sementara itu, Sekretaris Umum PGI, PDT Jaki Manuputi menyampaikan, berbicara mengenai Papua haruslah melibatkan gereja. Dan itu sebabnya, gereja akan terus mendukung penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh dengan penuh martabat. Namun Jaki juga mengungkapkan kekecewaannya karena berbagai institusi hanya membangun narasi dan berbicara tentang apa yang telah dilakukan untuk Papua, tanpa pernah berpikir sebagai bangsa besar untuk mengakui bersalah dan memohon maaf pada Papua. PGI juga prihatin dengan diabaikannya lembaga MRP dalam berbagai kebijakan di Papua, terutama dalam isu pemekaran dan peraturan daerah khusus. Dia berpendapat penyelesaian masalah Papua haruslah dari hati, kejujuran dan keseriusan, melalui pendekatan kultural dan kemanusiaan, sebagaimana berkali-kali diungkapkan oleh Presiden. Pendekatan kultural itu mestinya haruslah dengan dan melalui MRP, sebagai lembaga resmi negara yang mewadahi representasi kultural. Sementara itu, Saur Siagian yang juga Wakil Ketua Umum Peradi menyebut, selama ini penyelesaian masalah di Papua selama ini selalu dengan pendekatan represif. Herannya, Saur menyayangkan ucapan Ketua Umum MPR Bambang Susetio menyebut KBB itu teroris. Saur, sebagai pengacara merasakan bagaimana Papua itu dikooptasi dan dilebelisasi. Papua Merdeka. Paling tidak 2 tahun lalu Saur bersama tim menjadi pembela dari pemuda-pemuda Papua merasakan yang dituduh makar pasca insiden di Surabaya. Bagi Saur, gereja itu adalah Papua. Dia misalnya merasakan hampir puluhan tahun lalu perkara HKBP Ciketing, di mana PDT Luspida Simanjuntak dan Essien Sihombing jadi korban penusukan. Orang Papua lah, masyarakat yang langsung membantu pengobatan dan pemulihan Luspida dan Essien. Saya sudah saksikan sendiri perhatian orang Papua ke sesama umat yang dianiaya. Papua itu gereja, ujarnya. Hojot Marluga, informasi yang kami rangkum tentu sangat jauh dari kata lengkap. Akan tetapi semoga para pendengar sekalian mendapat sedikit pengetahuan dari apa yang kami sampaikan. Sekian, dan terima kasih.